Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara. Tapi teman-teman, ini Garuda Calling sudah disebar ya, sudah dipanggil beberapa pemain, pemain-pemain yang sudah familiar tentunya di timnas Indonesia, dan ada juga pemain-pemain yang baru ya, yang baru masuk ke timnas kita. Tapi yang mengejutkan adalah para pemain-pemain yang lebih senior di tubuh Indonesia sekarang tidak dipanggil itu. Ada beberapa pemain yang tidak dipanggil oleh pelatih. Di antaranya ada Marcelino Ferdinand yang biasanya tampil reguler di setiap laga, di setiap laga timnas ya. Cuma kali ini dia tidak dipanggil. Mungkin ada beberapa alasan yang membuatnya dia tidak dipanggil. Dan apakah itu? Oke teman-teman, hanya itu. Ini juga ada prediksi ya dari Karim Benzema, di mana dia sekarang bermain di Liga Arab. Dia memprediksikan timnas Indonesia sebagai tim kuda hitam yang bisa merepotkan tim-tim Timur Tengah lainnya gitu teman-teman ya. Di antaranya ada Arab Saudi dan Irak gitu ya. Karena kan Indonesia di round 4 ini cuma ada 3 klub ya, 3 negara yang bermain di di round 4. Oke, seperti apa prediksi Karim Benzema dan siapa saja pemain-pemain yang dipanggil dan tidak dipanggil oleh timnas Indonesia. Oke, sebelum lanjut, untuk yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Untuk yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang Anda cita-citakan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Kita lihat video pertama. Ada apa lagi nih guys, tanpa Pratama Arhan, Mads Hilger, Elkam Beget, Asnawi Mangkualam, Adrian Wibowo, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Rafael Strijk. Ini dia guys ya, Garuda Calling timnas Indonesia lawan Arab dan Irak di kualifikasi Piala Dunia round 4. Langsung saja guys kita bahas. Untuk posisi goalkeeper ada Martin Pes yang kembali lagi setelah pulih dari cederanya, Emil Audero yang lagi gacor-gacornya bersama Sremones, dan ada Hernando Ari. Untuk posisi defender atau back ada Justin Hapner, Jaitses, Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Kevin Dix. Posisi winger atau sayap ada Sandy Walsh, ada Kelvin Verdong, El Consistent, Dian James, Yance Sayuri, Eliano Renders, dan Sen Patinama. Sedangkan posisi midfielder atau gelandang ada Nathan Jaon, Tom Hai, Joy Pelupesi, Mark Locke, Ricky Kambuaya, Beckham Putra, Stefano Lillipali, dan Ragnar Oratmangun. Untuk posisi forward atau striker ada Miliano Jonathan, Egy Maulana Fikri, Jakob Sayuri, Ole Romeni yang kembali lagi bersama timnas Indonesia setelah pulih dari cederanya. Ada Mauro Sigistra juga guys, dan Ramadan Sananta. Dan gue yakin guys ya, pasti kalian cari-cari nama Mads Hilger kan. Jadi kemungkinan guys ya, Mads Hilger itu nggak dipanggil ke timnas Indonesia ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu karena match fitness, karena Mads Hilger sampai saat ini belum bermain di klubnya guys. Terus yang kedua karena ya yang kita tahu Mads Hilger ini ada konflik bersama FC20 guys. Satu-satunya pencetak gol ketika timnas Indonesia versus Irak di fase grup Piala Asia 2024 dan pencetak 2 gol ketika timnas Indonesia melawan Arab Saudi di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Siapa lagi kalau bukan Marcelino Ferdinand. Jadi yang belum tahu guys ya, Marcelino Ferdinand ini sampai saat ini belum latihan dan bermain di klub barunya. Ya kemungkinan Marcelino Ferdinand gak dipanggil ke timnas Indonesia kali ini ya karena match fitness juga guys. Sedangkan untuk Ivar Jenner kemungkinan gak dipanggil ke timnas Indonesia karena cedera guys. Karena kalau kita lihat pertandingan terakhir Ivar Jenner itu bersama Jong FC Utrecht tidak masuk di SP guys, atau tidak masuk daftar susunan pemain. BTW guys, gimana nih pendapat kalian mengenai Garuda Calling kali ini? Coba jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Let's go. Nah, itu ya para pemain-pemain yang tidak dipanggil dan yang sudah dipanggil. Pemain yang tidak dipanggil seperti Marcelino itu karena memang tidak pernah bermain di klubnya ya, beda dengan Ivar Jenner yang lagi cedera, juga Mads Hilger yang juga sama tidak pernah bermain karena sekarang katanya sih ada masalah intern ya antara Mads dengan klubnya. Ya mudah-mudahan itu cepat selesai dan mudah-mudahan si Mads ini cepat bisa bermain di
klubnya ya, agar bisa nanti dipanggil lagi timnas Indonesia ya, mudah-mudahan nanti Indonesia lolos ke Piala Dunia ya. Teman-teman, ini aja prediksi dari Karim Benzema untuk timnas Indonesia. Seperti apakah prediksi dari Karim Benzema ini? Kita lihat videonya guys. Kejutan besar hampiri Garuda. Begini prediksi super mengejutkan Karim Benzema soal laga hidup dan mati timnas Indonesia, Arab Saudi, dan Irak di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketika dunia sepak bola sedang menunggu dengan penuh debar ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tiba-tiba satu nama besar kembali mencuri perhatian dengan komentarnya. Karim Benzema, pemain top Eropa yang kini berkiprah di Arab Saudi bersama Al Ittihad, memberikan pandangan yang mengejutkan mengenai nasib timnas Indonesia di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Komentarnya sontak menjadi bahan perbincangan di seluruh Asia, karena ia bukan hanya bicara sebagai bintang dunia, tetapi juga sebagai sosok yang sudah merasakan langsung atmosfer sepak bola Asia, khususnya di Arab Saudi. Benzema menilai laga di Jeddah ini bukan sekedar pertandingan, melainkan panggung hidup dan mati. Bagaimana tidak, dengan format grup kecil yang hanya terdiri dari 3 negara, hanya sang juara grup yang berhak mendapatkan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Ya, Indonesia kalau misalnya 1 kali imbang, 1 kali menang aja, itu kayaknya udah lolos ke Piala Dunia itu ya. Dengan catatan mereka nanti misalnya Irak sama Saudi itu bermain imbang. Nanti Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia secara otomatis di round 4 ini. Kalau prediksinya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan kita doakan aja, mudah-mudahan seperti itu gitu. Walaupun misalnya ditahan imbang oleh Saudi dan menang lawan Irak, kita yakin bisa lolos Piala Dunia guys. Sementara peringkat kedua masih harus melalui jalur playoff berisiko tinggi. Dengan kata lain, satu kesalahan kecil bisa langsung mengubur impian. Atmosfer laga-laga ini akan jauh lebih menegangkan dibandingkan babak sebelumnya. Bahkan mungkin lebih intens daripada fase grup turnamen besar karena setiap laga ibarat final. Jika melihat kekuatan di atas kertas, Arab Saudi adalah favorit mutlak. Mereka bukan hanya tuan rumah, melainkan juga memiliki tradisi panjang tampil di Piala Dunia. Sejak 1994 hingga 2022, kecuali absen pada 2010, Saudi hampir selalu hadir di panggung terbesar sepak bola dunia. Didukung oleh liga domestik yang kini dihuni banyak bintang kelas dunia, dari Cristiano Ronaldo hingga Neymar, kualitas pemain lokal mereka ikut meningkat pesat. Nama-nama seperti Salem Al-Dausari atau Saleh Al-Hasri telah terbukti berbahaya, apalagi ditambah atmosfer publik Jeddah yang tentu akan membakar semangat mereka. Statistik peringkat dunia pun memperlihatkan Saudi ada di sekitar posisi 59 dengan rating lebih dari 1420, jauh di atas Indonesia. Semua indikator itu menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang seharusnya melenggang mulus. Namun Benzema tak hanya berhenti pada analisis standar, ia menunjuk Indonesia sebagai kuda hitam paling serius. Inilah bagian yang membuat prediksi Benzema disebut mengejutkan. Secara logika, Indonesia memang underdog. Peringkat mereka masih jauh tertinggal sekitar posisi 110 hingga 120 dengan rating hanya sekitar 1157. Kekuatan mereka pun baru terbentuk dengan pelatih anyar yang masih membangun identitas permainan. Indonesia juga baru saja mengalami hasil campuran, kalah telak dari Australia, menang tipis atas Bahrain dan Cina, kalah telak dari Jepang, menang besar atas Taiwan, serta imbang melawan Lebanon. Lini depan mereka sering diragukan dan kedalaman skuad tidak sekuat dua lawannya. Namun ada satu hal yang membuat Indonesia tidak bisa diremehkan, semangat juang dan kemampuan menghadirkan kejutan. Benzema mengingatkan dunia pada satu hasil yang membuat Asia terbelalak, yaitu kemenangan Indonesia 2-0 atas Arab Saudi di Jakarta pada November 2024. Hasil itu menunjukkan bahwa Garuda bukan sekedar tim penggembira. Ketika atmosfer mendukung, motivasi berada di titik tertinggi, dan pemain-pemain kunci tampil tanpa beban, Indonesia bisa melukai raksasa Asia sekalipun.
Benzema menilai bahwa kemenangan tersebut tidak boleh dianggap kebetulan. Ada sesuatu dalam tim ini. Ia menekankan bahwa keberanian adalah faktor yang sering menentukan dalam sepak bola modern. Jika ditimbang secara statistik, peluang Indonesia memang kecil. Simulasi berbasis rating internasional memperlihatkan mereka hanya memiliki sekitar 3% peluang untuk keluar sebagai juara grup dibandingkan 67% milik Saudi dan 30% milik Irak. Namun 3% itu bukan nol. Dalam sepak bola, sejarah penuh dengan kisah underdog yang mengoyak prediksi. Yunani di Euro 2004, Korea Selatan di Piala Dunia 2002, hingga Maroko di Piala Dunia 2022 adalah bukti bahwa angka hanyalah angka. Jika di lapangan, semangat, taktik, dan keberanian berpadu sempurna. Benzema dengan lugas menyampaikan, "Jika saya harus memilih favorit, tentu saya akan berkata Arab Saudi. Mereka punya stadion, fans, kedalaman skuad, dan sejarah yang mendukung. Irak adalah lawan yang berbahaya, penuh disiplin, dan punya mentalitas pejuang. Tetapi jika kalian meminta prediksi mengejutkan, saya tidak ragu menyebut Indonesia. Mereka adalah wild card. Jika mereka bisa menahan Saudi di laga pembuka atau bahkan mencuri kemenangan, semua peta akan berubah total. Sepak bola adalah permainan momentum dan Indonesia bisa memanfaatkannya." Analisis ini memang terdengar berani, tetapi justru itulah yang membuatnya begitu menarik. Benzema mengingatkan bahwa Indonesia datang ke ronde keempat bukan dengan status tim besar, melainkan dengan status tim yang sedang tumbuh. Kelemahan bisa diubah menjadi motivasi, tekanan bisa diubah menjadi energi positif. Dengan strategi bertahan rapat, transisi cepat, serta memanfaatkan bola mati, Indonesia bisa mengganggu keseimbangan dua raksasa Asia Barat tersebut. Namun di akhir ucapannya, Benzema tetap realistis. Ia menutup dengan nada hati-hati. Jika segalanya berjalan normal, Saudi akan lolos langsung, Irak akan menempati posisi ketiga, dan Indonesia mungkin akan berjuang di jalur playoff. Tetapi ingat, sepak bola tidak pernah sepenuhnya berjalan normal. Itulah sebabnya kita mencintainya. Benzema menambahkan, ia tidak akan terkejut jika justru Garuda yang terbang tinggi di Jeddah. Narasi itu sontak membuat heboh karena keluar dari mulut sosok yang tahu betul apa arti tekanan di laga besar. Kini dunia menunggu, apakah prediksi mengejutkan Karim Benzema ini akan terbukti? Apakah Saudi akan memanfaatkan keunggulan sebagai tuan rumah? Apakah Irak akan merusak dominasi? Atau justru Indonesia yang sekali lagi menulis cerita tak terduga di panggung Asia? Nah, itu dia ya prediksi dari Karim Benzema yang mengatakan Indonesia bisa saja jadi kuda hitam yang menyulitkan kedua lawan-lawannya ya. Ya mudah-mudahan aja nanti Indonesia bisa memenangkan pertandingan di dua laga tersebut ya. Mudah-mudahan Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.